Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya kita masih dapat bertemu dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang amalan-amalan sunnah yang berkaitan dengan berbuka dan sahur. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang amalan sunnah yang berkaitan dengan berbuka, yakni ada 4. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma'ajalul fitr." Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Menyegerakan di sini bukan bermakna mendahului, bukan bermakna mencuri start, bukan bermakna berbuka sebelum waktunya. Akan tetapi bila sudah mendengar kumandang azan, maka kita segera untuk membatalkan puasa kita, walaupun dengan seteguk air putih. Yang kedua adalah berdoa buka puasa. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka maka beliau berkata, dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Bagaimana cara berdoanya? Yang pertama, ketika adzan berkumandang, maka kita membaca basmalah, bismillah. Lalu kita membatalkan puasa kita, baru membaca doa, dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Adapun doa, yakni Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, datang dari dalil yang dhaif, datang dari dalil yang lemah. Maka alangkah baiknya kita menggunakan doa dari dalil yang sahih, yakni dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang ketiga adalah berdoa di waktu tenggelamnya matahari atau di waktu berbuka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum, al-imamul 'adil, wa sha'im hina yuftir, wa da'watul maghlum." Artinya bahwasanya ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. Yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua adalah orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Dan yang ketiga adalah doanya orang-orang yang terzalim. Maka alangkah baiknya apabila telah memasuki waktu-waktu matahari tenggelam, 5 atau 10 menit sebelum itu. Kalau sekarang mungkin setengah 6, kita bisa mengambil 5-10 menit sebelum itu untuk berdoa. Karena Rasul bersabda bahwasanya Allah tidak akan menolak doa kita pada saat tersebut, pada saat tenggelamnya matahari. Yang keempat adalah memberi makan kepada orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapat pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Maka teman-teman sekalian, alangkah mulianya apabila kita menyisihkan sebagian harta kita, sebagian kecil harta kita yang Allah berikan kepada kita untuk kita berikan kepada saudara-saudara yang kurang mampu. Apalagi musim sekarang adalah di mana masa wabah, yakni masa tersebarnya suatu penyakit,
maka banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa bekerja, tidak bisa mendapatkan penghasilan, tidak tahu mau makan apa, maka kita bantu dengan kita memberikan makanan berbuka, agar mereka bisa berbuka dengan tenang, bisa berbuka dengan baik. Selanjutnya adalah amalan sunnah ketika sahur. Yang pertama ialah sahur itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bersantap sahurlah kalian, karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Banyak dari kita yang mungkin karena pada masa karantina ini tidur terlalu larut, sehingga tidak bisa bangun sahur, melewatkan sahur karena dianggap mampu untuk berpuasa tanpa sahur. Tetapi sesungguhnya bahwa sahur itu mengandung keberkahan. Jangan melewatkan sahur, minimal kita meminum air putih, karena dalam sahur terdapat keberkahan. Jangan sampai kita melewatkan suatu keberkahan di bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bahwasanya Allah akan turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir untuk mengabulkan doa-doa kita. Sahur adalah waktu sepertiga malam terakhir, sehingga pada saat itulah Allah turun ke langit dunia. Maka kita seharusnya memanfaatkan waktu tersebut bukan hanya untuk bersahur, tetapi untuk berdoa, bermunajat, sholat tahajud, dan sebagainya. Semisal bangun sahur pukul 2:30, maka 10 menit sebelum itu, 10 menit sebelum kita sahur, alangkah baiknya kita berdoa atau sholat tahajud, menyampaikan semua keinginan kita pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kabulkan, karena waktu itu adalah waktu yang mustajab. Demikian yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai amalan-amalan sunnah yang berkaitan dengan berbuka dan sahur. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.